Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saya ada, bahkan sudah 3 minggu lebih, hampir 3 minggu saya di luar kota. Sekarang saya berada di rumah dan saya bersyukur. Ya, anjuran pemerintah juga demikian, bukan? Ya, bersyukur saja kepada Tuhan, kita petik yang positifnya. Mungkin ya selama ini keluarga kita sudah terpecah belah karena mencari ya sesuap nasi segenggam berlian, lalu terpecah belah, ada yang di sana, ada yang di sini, tidak pernah berkumpul ya, atau karena kesibukan pekerjaan satu dengan yang lain, tidak ada lagi komunikasi antara ayah, ibu, istri, suami. Nah, ternyata sisi positif dari corona ini adalah mempersatukan kembali keluarga ya. Kita ambil saja dan kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita percaya apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun tanpa seizin Tuhan kita. Ya, bersyukur saja saudara. Nah, puji nama Tuhan. Saya ingin juga membagikan ya renungan ini kepada saudara bahwa ada di Injil Yohanes pasal yang ke-10, tentu ayat yang tidak asing lagi ya. Kalau kita baca di situ, aku datang supaya mereka mempunyai hidup ya, dan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi ayat A-nya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, dan membunuh dan membinasakan. Luar biasa ya, berarti ada yang membinasakan, ada yang memberi hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pekerjaan iblis ini dari zaman dahulu ya, zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, dengan giat dia bekerja luar biasa, ingin menggantikan kedudukan Allah itu, ingin menjadi penguasa. Ya. Bahkan dia ingin menjadi penguasa di dunia ini supaya dia bisa memperlakukan seluruh ciptaan Tuhan itu sesuai dengan keinginannya. Tapi sayang sekali, iman kita, kepercayaan kita terhadap firman Allah yang dikatakan Tuhan lewat Yohanes 10 ini memberi satu pengharapan yang pasti dalam hidup kita, karena Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari tangan si iblis ini. Karena memang tidak ada satupun yang mampu nanti pada akhir zaman ini orang ya di luar Yesus itu melawan si iblis ini. Tidak mampu, saudara. Kalau kita mampu, pasti Yesus biarkan saja kita. Tidak perlu dia mengatakan, menghimbau kita untuk tinggal di dalam dia, supaya Immanuel itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janjinya. Untuk apa? Untuk memberikan mahkota kehidupan yang kekal itu. Kembali, mahkota itu sudah sempat terampas, saudara. Karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Kalau iblis itu memang sudah salah dari sononya, saudara. Dia sudah memberontak terhadap Allah. Tapi Tuhan menginginkan kita jangan jadi pemberontak seperti iblis itu. Sayang sekali banyak orang mengikuti jalan iblis. Dulu saya belum mengenal Tuhan Yesus, saudara. Menurut saya paling benar. Saya paling baik. Walaupun saya berbuat baik, saudara. Ya. Ternyata di luar Tuhan, di luar kebenaran itu sampah semuanya. Jadi kalau saya renungkan, dulu saya berjalan semau saya, apa saja menurut saya itu baik, benar, dan itu saya lakukan saja. Ya, kadang-kadang dipuji orang, kadang juga dicaci maki orang, saudara. Tetapi setelah saya menerima keselamatan itu tanpa perjuangan ya, yang
sedikit pun andil saya cukup percaya kepada Tuhan Yesus itu. Maka saya menerima keselamatan itu adalah anugerah itu, saudara. Cukup mempercayai dia. Mengapa saya percaya kepada dia? Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Jadi dia membuat jalan itu. Satu-satunya yang saya ketahui sampai hari ini, yang turun dari surga itu yaitu Nabi Isa itu, saudara. Jadi dia akan datang lagi untuk kedua kali, ya, atau datang yang untuk terakhir kali ini, dia akan menghakimi dunia ini. Jadi bagaimana tidak saya tidak percaya kepada dia? Dia sudah membuktikan keselamatan itu terjamin. Orang mati dihidupkan, lumpuh berjalan, buta melihat, yang gak ada makanan dikasih makan. Itu kan kebutuhan kita manusia kan. Dia sudah buktikan dia mampu melakukan itu tanpa pertolongan manusia. Nah, itulah sebabnya dia disebut juru selamat. Akan menyelamatkan kita dari tangan si iblis ini. Sedangkan si iblis ini datang hanya untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh. Tapi heran ya, kok banyak orang masih mengikuti dia. Karena tidak mungkin kita menyembah kepada dua tuan. Tidak mungkin, saudara. Hanya satu pilihan, Tuhan atau iblis. Iblis juga bisa memberikan kekayaan, kenikmatan. Oh bisa, saudara, untuk di dunia ini. Tapi hanya satu dia tidak bisa, yaitu membawa kita ke surga. Karena dia tidak punya kasih. Iblis tidak punya kasih. Orang yang tidak punya kasih agape itu, pasti orang itu pengikut iblis, saudara. Karena kasih itu adalah Allah itu. Allah itu menyertai orang-orang benar yang disebut Immanuel. Karena ada juga tertulis, dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, ada manusia Allah, saudara. Manusia Allah mengikuti jalan Allah. Imamat yang rajani. Manusia iblis, yaitu di Yohanes 6 ayat 70, yaitu Yudas, saudara, ya, yang tadinya bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sayang sekali Yudas tidak tahan. Kalau tidak punya uang, tidak tahan menderita. Kok ikut Yesus susah melulu? Kok ikut Yesus ini dibenci orang kiri kanan? Kok ikut Yesus ini kita kepanasan, kedinginan? Dia melihat dengan mata jasmaninya. Yang lain mungkin juga begitu, saudara. Tetapi ketaatan yang lain itu, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan itu. Dia perhitungkan. Hanya 11 orang yang benar-benar setia dari seluruh murid yang ada. Bertahan sampai kesudahannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, iblis itu datang mencuri, membinasakan, dan membunuh. Inilah corona itu. Corona itu artinya mahkota. Mahkota kematian. Mahkota maut yang akan diletakkan di kehidupan saudara. Yang akan dihadiahkan oleh si iblis itu. Tentu tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan memberi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu bisa kita pertahankan, kita terima. Yang pertama, jika kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Ya, kita berjalan di jalan yang dibuat oleh Yesus itu, jalan kebenaran dan hidup itu. Ketika kehidupan rohani kita mulai berkobar, saudara,
Kita memiliki kekuatan untuk melawan iblis itu. Karena kita berjalan di jalannya Tuhan. Itu penundukan diri. Tidak semau kita lagi. Ada rambu-rambunya, ada aturannya. Kalau dulu saya berjalan semau saya. Tapi sekarang tidak, saudara. Sekalipun harus menangis mencucuran air mata. Difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Dipuji, disanjung. Saya tetap berjalan di jalan itu. Karena tidak boleh lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan semau kita. Kalau ada yang menzolimi saya, menyakiti saya punya pembela yang agung. Saya serahkan saja ke tangan dia. Suka-suka Tuhan. Jadi penundukan diri itu penting. Orang yang tunduk kepada aturan Tuhan, dia memiliki kekuatan untuk menolak godaan, untuk berjalan di jalan kebenaran itu, untuk melawan tipu iblis itu. Dia tidak bisa sejalan lagi dengan yang begitu. Kalau Tuhan katakan itu salah, ya salah. Kata Tuhan itu jangan, ya jangan lakukan. Tidak bisa kompromi, saudara. Karena Tuhan itu adalah kudus, hendaklah kita kudus. Memisahkan diri dari hal-hal yang tidak beres itu. Ya, yang pertama itu tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis itu lari dari kita. Maka Allah itu akan mendekat kepada kita. Kita bisa dekat kepada Allah itu. Lama-lama kelamaan kita bisa tinggal di dalam Allah itu. Dan Allah tinggal di dalam kita. Itu yang disebut Immanuel itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga keselamatan yang kita terima itu. Yang tidak lagi semau kita itu. 1 Korintus 3 ayat 9. Tuhan adalah teman sekerja kita. Kita bekerja, berjalan, melayani bersama dengan Tuhan. Tidak bisa lagi semau kita. Kemana Tuhan mengutus kita? Bisa kita ke ladang Tuhan jadi penginjil, jadi gembala, atau jadi direktur, jadi presiden, atau jadi tukang ojek, atau jadi tukang sampah, saudara. Itu tidak lagi membuat kita malu atau tinggi hati. Kemana saja Tuhan utus kita, yang terpenting ingatlah satu hal. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan itu. Jadi kita tetap di dalam koridor itu. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak berjalan di jalan itu. Kalau orang lain menipu, kita tidak bisa menipu. Kalau orang lain bisa merebut kursi atau kedudukan dengan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara, kita tidak seperti itu. Supaya kita disanjung, dapat pelayanan. Di gereja-gereja besar, saudara. Lalu kita menghalalkan, lalu kita menjilat ke kiri dan ke kanan. Itu bukan gembala atau hamba Tuhan yang benar. Ke desa, ke kota, kemana saja. Itu pekerjaan Tuhan, proyeknya Tuhan. Kita tinggal mengikuti saja. Jangan di otak kita ini masih kita tempelkan roh licik itu. Roh matematika, hitung-hitungan, pedagang itu. Nggak bisa, saudara. Hidupku bukan aku lagi, tetapi dia yang ada di dalam aku. Jadi kita berjalan bersama dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan dia pemimpin kita. Jangan kita yang memimpin. Kalau kita yang memimpin, keberhasilan itu seolah milik kita semua. Kita timbun itu harta. Kenapa? Kita takut. Nanti nggak ada masa depan. Kita takut kalau kita tidak punya kekayaan, itu bagaimana anak-anak kita? Bagaimana masa depan kita? Saudara, hari ini kata Tuhan cukuplah untuk hari ini. Karena iman yang harus bekerja. Supaya kita dekat senantiasa kepada Tuhan. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Hari esok lagi. Karena hari esok masih ada Tuhan. Sebab dia hidup. Ada hari esok, saudara. Jadi karena kekhawatiran kita sebenarnya sudah melanggar. Kasih itu sudah bergeser. Yang ada kasih dalam diri kita, kasih eros.
Atau minimal paling tinggi kasih filio itu. Filia. Kita tidak mencapai kasih agape itu. Kasih sebenar-benar hanya bergantung kepada Allah. Dan jadilah dalam hidupku ini seperti Maria katakan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Allah saja. Segala sesuatu dia simpan di hati. Dia mengabaikan seluruh kesenangan dirinya. Keinginannya untuk mengecap kesenangan dunia ini dia singkirkan. Dia rela dihina, dicaci, dimaki, dikucilkan. Bahkan Yusuf gak jelas kemana saudara. Tidak mungkin dia tidak menyampaikan kabar baik ini kepada si Yusuf. Tapi apa kenyataannya? Yusuf bahkan mau meninggalkan dia. Tetapi apakah Maria meninggalkan Tuhan? Tidak saudara. Dia tetap menjadikan Tuhan itu pemimpinnya. Dia berlari kian kemari. Berjalan dengan hamil yang besar. Dia mencari orang yang satu roh dengan dia. Yaitu Elisabet. Maka pertemuan anak-anak Tuhan yang indah itu sungguh mendatangkan sukacita kekuatan yang luar biasa. Maka di tengah-tengah penderitaan yang harus dia hadapi itu, di tengah-tengah masa yang luar biasa itu, karena zaman itu ada perempuan hamil tanpa pernikahan, dihukum deras saudara. Tetapi meluap ada sukacita dari Maria karena pertemuan Roh Kudus dengan Roh Kudus itu menggabungkan satu sukacita yang luar biasa yang ada padamu dan yang ada padaku. Ketika kita bertemu, ada sukacita Tuhan itu kudus, murni, tulus, tidak licik, tidak ada motivasi yang macam-macam di situ, hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu orang yang menjadikan Tuhan itu pemimpinnya. Ya saudara, nah saya juga bukannya saya sudah keluarga saya sudah oke semua. Nah, saudara, saya paling banyak beban dari antara saudara. Ya, banyak ya. Keluarga saya melihat masih jauh dari Tuhan. Walaupun sudah satu iman, saudara. Anak-anak saya, menantu saya, atau anak-anak rohani saya, atau orang-orang yang saya kasihi, maka saya tetap akan menyampaikan kebenaran ini dengan benar. Sambil saya terus belajar dan belajar, saudara. Kalau saya hanya mementingkan diri saya sendiri, dari dulu saudara mungkin juga saya sudah punya ini dan itu. Tapi tidak, saya belajar mencukupkan diri saya dengan apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kalau saya melayani, tidak pernah saya mencari mimbar yang besar, gereja yang besar. Jauh-jauhkan itu dari saya. Justru kadang-kadang saya takut. Saya melayani di berapa ketua MD saudara. Justru Tuhan, siapakah saya ini Tuhan? Sudah. Tetapi kalau itu yang Tuhan kehendaki, saya jalankan. Dari desa ke desa, dari tempat pemulung 2-3 jiwa dengan 1000 jiwa, bagi saya sama saja saudara. Karena saya rindu menjadi saksinya Tuhan itu. Dan saya ingin membawa kabar baik ini bagi siapapun. Tapi kalau mereka menolak saudara, jujur ya saudara, saya kebaskan saja kaki saya dari sana, karena begitulah firman Tuhan. Saya belajar saja mengikutinya. Apakah itu keluarga saya sendiri, kalau tidak mau mendengarkannya, sudah tidak apa-apa. Kebaskan kata Tuhan kakimu dan pergi. Masih banyak tempat yang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengutus saya kemana-mana. Saya punya saudara di mana-mana saudara. Saya merasa tidak sendiri lagi. Kemanapun saya pergi, saya memiliki saudara seiman yang benar-benar tulus mengasihi saya. Yang terakhir ini 20 hari lebih saya berada di Maluku Utara, Sulawesi Utara saudara. Saya merasakan bagaimana perjalanan itu sangat melelahkan. Dan sangat melelahkan saudara ya. Dari desa ke desa, Tetapi Tuhan memberi penghiburan. Di akhir-akhir pelayanan itu 3 hari 3 malam kami berada di Pulau Siau saudara ya. Di situ saya pikir tadinya sudah sampai naik kapal dari Manado ya ke Pulau Siau itu sudah sampai. Ternyata ada lagi perahu kecil yang menyambut kami harus ke pulau ya. Ke Pulau Buhias itu saudara ya. Pergi ke sana, puji Tuhan. Baru saya melihat dan apa yang terjadi di dalam perjalanan itu. Setengah perjalanan kami,
ada lumba-lumba kiri kanan saudara. Dia dengan sukacita yang mengiringi perjalanan kami. Dan di situ kami merasakan benar-benar ya Tuhan menyertai kami. Nah, saya pikir sudah sampai di pastori, ya sudah, ya besok melayani. Ternyata saudara harus menyeberang lagi. Jadi gerejanya ada di Pulau Pahepa, saudara ya. Jadi naik lagi, ya. Jadi 3 hari 3 malam kita mondar-mandir naik perahu itu. Malam ya, ketika saya melihat bintang-bintang di tengah kegelapan perahu kami, sungguh luar biasa. Karena penyertaan Tuhan di dalam tim kami itu, saudara ya, ada sukacita yang mewarnai perjalanan di tengah gelap gulita itu. Sehingga panas itu tidak lagi terasa, gelap itu tidak lagi kelihatan gelap. Yang ada hanya sukacita di tengah malam itu. Kami menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Dan saudara, Tuhan memberi penghiburan, ada 2 jiwa dibaptis. 2 jiwa dibaptis ini saudara, ternyata dibaptisnya dibawa lagi ke satu pulau lagi. Namanya Pulau Mahoro, saudara. Pulau Mahoro itu ya bagus sekali, kata orang sih, saya belum pernah. Ya mirip-mirip lah dengan Raja Ampat itu. Coba pemerintah ya ditangani di sana, emang luar biasa. Bagus sekali saudara. Dan dibaptis di situ. Itu hari terakhir kami saudara, waktu kami mau pulang kami sempat membaptis dulu di situ. Dan apa yang terjadi kembali saudara, lumba-lumba itu datang lagi saudara, luar biasa. Dia seolah dia mengatakan sampai jumpa Bu Yusnita. Waktu datang dia sambut, selamat datang Bu Yusnita, dengan tim yang penuh sukacita. Begitu pulang sampai jumpa lagi, seolah-olah ya dia menyampaikan pesan seperti itu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya merasakan sekali ya perjalanan kerohanian saya dari kota ke kota, dari desa ke desa, penuh ya dengan pujian, sanjungan, kasih sayang, tapi tidak sedikit juga Bapak Ibu ya dengan cacian, makian, fitnahan ya. Ketika saya menyampaikan kebenaran dengan benar, kasih yang nyata itu kadang-kadang menjadi bagian saya tidak bisa pura-pura. Kalau orang itu saya kasihi, orang itu benar-benar ada di hati saya. Kalau dia berjalan tidak sesuai dengan kebenaran, apapun risikonya akan saya tegur, saudara, akan saya sampaikan. Risikonya kadang-kadang kita dibenci ya, disingkirkan, dikucilkan. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting saya tetap mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, itu lebih dari cukup bagi saya. Dan saya belajar mencukupkan diri saya dengan apa yang ada. Ya, dengan apa yang ada, saudara. Tidak ada motivasi saya melayani ke sana sini. Aduh, ya supaya saya itu terkenal ini. Aduh, jauh-jauhkan saudara. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa saja hidup sampai hari ini, itu saya sudah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya masih menjaga kekudusan hidup saya. Saya berjalan di jalannya Tuhan itu. Dan itulah kerinduan saya juga, supaya saudara-saudara semuanya juga merasakan penyertaan Tuhan itu. Sebab maut mengintip kita setiap saat. Ya, iblis itu datang sekarang ini, era ini, zaman ini saudara. Tidak lagi pakai nuklir saudara. Tidak lagi pakai golok. Tidak lagi pakai senjata itu saudara. Dia datang pakai virus yang kecil itu. Senjata itu, pembunuh itu diciptakan untuk membunuh kita. Tidak kelihatan. Tapi kuasanya mematikan saudara. Bagaimana saudara mengantisipasinya? Garda yang terdepan adalah kita. Kita yang menjaga diri kita. Kita yang menjaga hidup kita. Kita yang menjaga iman kita. Keselamatan itu harus kita jaga, saudara. Oleh sebab itu tunduklah kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan itu pemimpin kita. Maka dialah yang akan melawan setiap musuh kita. Dia tempat perlindungan kita. Tidak ada kekuatan yang akan melebihi kekuatan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah berjanji Immanuel sampai kesudahan zaman. Itulah alasannya saya menyembah Dia.
Itulah alasannya saya melayani dia. Karena janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar memiliki karakter Tuhan itu. Jangan memiliki karakter iblis, tamak, serakah, pendusta, pembohong, tinggi hati. Kita tidak bisa diukur lagi sebenarnya tinggi rendahnya iman kita ini dengan harta dunia ini. Iman kita tetap harus naik, saudara, walaupun ekonomi kita merosot. Banyak orang terbalik. Dia akan memiliki iman sukacita kalau hartanya banyak. Kalau asetnya banyak, kalau semua yang dia miliki berlimpah-limpah, dia tenang, saudara. Itu bukanlah iman, bukanlah kepercayaan penuh terhadap Tuhan. Paulus tidak memiliki apa-apa. Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku kuasa. Kuasa untuk melawan si iblis. Si iblis itu datang dengan roh ketamakan, saudara. Tapi mari berhenti. Tuhan sudah bangkit. Yesus bangkit. Yesus hidup. Maka ada hari esok. Hari esok ada Yesus. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya saudara, saya percaya saudara-saudara diizinkan Tuhan diam di rumah dengan maksud supaya kita memperbaiki hubungan. Dan akan kelihatan nanti di dalam rumah itu. Dan mana pengikut iblis, mana pengikut Tuhan. Karena kalau orang diam di rumah, orang akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau dia diam di rumah mikirin bisnis, mikir otaknya itu masih aja untuk hal duniawi itu pertanda Tuhan tidak ada di dalam hati. Dia cuma butuh berkat Tuhan, bukan sumber berkat itu. Mari kita memperbaiki keadaan kehidupan rohani kita. Ya sahabat, ya saudara dimanapun saudara berada ya. Kami bersuka cita sekali ketika kami pulang pelayanan itu saudara ya. Kami rancangkan. Kami pulang harus hari ini. Kami sepakat. Yang ada bilang dia harus pulang ini itu. Abaikan semua. Saya katakan kita pulang hari ini dan kita bersatu hati. Dan hari itu kami terpisah satu dengan yang lain. Ada yang ke Tahuna, saudara. Ada yang ke Tagulandang, ada yang ke Manado. Dan saya kembali ke Cibinong, saudara. Pada hari yang sama itu. Sesudah itu terjadilah. Baru ada penutupan bandara dan penutupan di pelabuhan. Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman, sampai hari ini. Hari esok tetap ada Tuhan. Oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ya, mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada orang ya. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kalau corona memahkotai kita, ya, memberi hadiah kematian maut kepada kita, tetapi Tuhan akan memahkotai kita dengan mahkota kehidupan yang kekal. Tentu saja ada syaratnya, rendah hati. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sampai jumpa ya. Ingat satu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, boleh kita bertemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.